Bagaimana? Terutama food estate itu di Gunung Mas, itu kampung asal-usul keluarga istri saya. Yang dibuka sekian ratus hektar, atau ribu, saya lupa. 760 hektar. 760 hektar. Luas sekali. Tujuannya untuk menanami singkong. Koreksi saya, betul? Saya tidak tahu dan saya tidak punya informasi singkong ini mau dijadikan apa. Membangun sebuah industri pasti ada rencana hulu hilirnya. Produknya mau dipakai untuk apa? Mau pakai untuk karena food ya. Jadi pasti bukan untuk energi dong. Pasti untuk apa? Apakah tapioka apa? Tapi tidak jelas kemana, siapa yang menjadi off takernya. Lalu tiba-tiba hutan yang sudah dibabat kemudian ditinggalkan begitu saja. Kembali lagi tadi, kita mau serius enggak dengan krisis iklim? Kalau kita janji di tingkat nasional, internasional bahwa kita akan memitigasi perubahan iklim, tapi kemudian kita babat hutan. Saya orang lingkungan, saya tidak mau masuk ke politik karena konsen saya kepada lingkungan hidup. Masa sih kita mau melantarkan sedemikian luas hutan? Padahal hutan punya fungsi jauh lebih esensial untuk klimatologis, untuk hidrologis, untuk menjadi sumber pangan, sumber energi, daripada sekadar hanya dibabat habis lalu ditinggalkan kering kerontang begitu loh. Ya, berarti tidak akan dilanjutkan program karena itu sekali lagi titik tekan saya adalah konsistensi, integritas dalam implementasi program visi misi. Kami tidak akan melakukan itu. Serius. Kami tidak akan melakukan itu. Karena kami komit menjaga lingkungan hidup. Lokasi-lokasi yang akan dijadikan food estate ini, hutan-hutannya sudah digunduli, kayu-kayunya entah kemana. Ada beberapa lahan ditanam dengan singkong, singkongnya itu mati, banyak mati, nggak ada produksi apa-apa. Kemudian ada di daerah Sumatera Utara di sana, yang food estate itu ditanam untuk bawang, kentang, segala macam. Terus yang untuk bahan makanan masyarakat, makanan pokok ya bang? Makanan pokok biar swasembada pangan. Tujuan dari food estate itu apa? Di Papua dipaksa jagung. Papua dipaksa jagung, sedangkan mereka makannya sagu, ya kan? Supaya ada laporan bahwa hasil panen masyarakat yang ditunjukkan. Diperlihatkanlah hasil panen masyarakat dari lahan yang lain. Nah ini kan kebohongan publik yang dilakukan. Dan kalau kita lihat lagi, banyak yang kita pertanyakan dari NCW itu di forestry itu, artinya hutan digunduli itu, kayunya kemana? Ada nggak pelaporan dari lahan yang 600 hektar di Kalimantan lah salah satunya, itu kayunya kemana dibawa? Dan terbayang nggak 600 hektar yang gagal tanam, jangankan gagal panen, gagal tanam, tidak berhasil ditanam, mati. Nah, masyarakat di lingkungan lumbung pangan nasional itu pasti kehilangan kesempatan untuk bisa berladang di sana, karena udah dikuasai oleh PT-PT tertentu yang disinyalir. PT-PT ini pun ya kan memiliki kaitan erat dengan oknum Menteri Pertahanan ini. Awalnya kami masih berpikir husnuzon kepada Presiden Jokowi bahwa mengatakan bahwa kegagalan pertama itu hal biasa, yang kedua berhasil 25%, kemudian ketiga, dan paling mulai berhasilnya ke-6 dan ke-7 lah. Dulu saya berpikir bahwa ini bentuknya untuk saya nggak sampai menyangka bahwa ini melanggengkan kekuasaan, membela oknum menteri ini. Karena oknum menteri ini mau menjadi presiden dan anaknya beliau menjadi wakil presiden kan. Dulu saya nggak menyangka sampai ke sana. Cuman kalau dikatakan apakah ada gelagat-gelagat ke sana, ada. Dulu Jokowi itu mengatakan akan memberantas korupsi, lakukan pencegahan korupsi sedini mungkin, sehingga penggunaan anggaran yang sudah dicanangkan oleh negara melalui APBN dapat tepat guna, tepat sasaran, dan tepat waktu. Nah, tapi apa yang terjadi dengan gagalnya implementasi dari food estate ini selama 3 tahun berturut-turut, ini melanggar semuanya janji-janji Jokowi yang akan melakukan pencegahan, pemberantasan, dan penindakan terhadap korupsi. Nawacita Jokowi itu, nawacita semuanya pada saat ini diragukan apakah ini benar-benar dilaksanakan. Nah, dengan membiarkan terjadinya kegagalan dalam pelaksanaan food estate ini memperlihatkan bahwa Jokowi ini tidak concern terhadap nasib masyarakat di bawah sana.